Contoh ya, yang berikutnya ini masih langkah penelitian, tentu menetapkan alat dan bahan penelitian. Nah, dalam ini sebagai contoh ya, tentu nanti ada gelas kimia, ada gelas pengaduk, termometer ya, kemudian ada timbangan, misalkan timbangannya Ohaus, kaca Ohaus, kemudian juga ada kertas label ya, jadi untuk berikan label supaya kita tidak tertukar ya. Nah, kemudian juga ada stopwatch atau jam tangan, dan juga bahannya itu gula pasir ya, air biasa, suhunya misalnya pada suhu kamar 25 derajat Celcius ya. Kemudian ada air panas dan air dingin ya, misalkan air es. Ini tentu biasanya dibuatkan tabel ya, ada alat dan bahan. Kemudian yang kelimanya itu menetapkan prosedur atau langkah kerja. Nah, biasanya dituliskan seperti ini ya, misalkan diberi label 3 gelas kimia ukuran 200 ml itu gelas kimia A ya, kemudian gelas kimia B, gelas kimia C. Nah itu ya, itu diberikan label. Ada 3 gelas kimia yang sama ukurannya 200 ml, tapi diberi label masing-masing A, B, C. Nah, supaya tidak tertukar kita dalam melaksanakan penelitian. Kemudian misalkan ditimbang masing-masing sebanyak 5 gram gula pasir dengan timbangan dan misalkan tadi timbangannya namanya neraca Ohaus ya, seperti anak. Kemudian dimasukkan masing-masing 5 gram gula pasir ke dalam gelas A, B, dan C. Sama ukuran gula pasirnya. Tadi variabel apa gitu ya? Kalau kita lihat lagi tadi adalah harus sama variabel kontrol. Jadi ukuran banyaknya gula pasir juga harus sama, gelas kimianya juga harus sama, itu variabel kontrol ya. Kemudian ditambahkan 200 ml air biasa ke dalam gelas kimia A. Jadi misalkan kita satu persatu ya melakukan percobaannya ke dalam gelas kimia. Dulu yang tadi berisi 5 gram gula pasir, kemudian ditambahkan 200 ml air biasa ya. Kemudian diukur suhunya kira-kira berapa ya. Nah, sekitar 25 derajat Celcius ya. Kemudian diaduk merata hingga gula pasir terlarut. Itu juga sambil kita melihat stopwatch atau jam ya. Sambil pada saat larut itu dicatat nanti suhunya ya. Berapa lama waktu sehingga gula pasir bisa larut ya. Ini catat waktunya dengan stopwatch atau dengan jam tangan. Kemudian lakukan hal yang sama ya dari poin A, dari poin 4 sampai 7. Jadi artinya yang untuk gelas kimia B tambahkan yang berisi tadi 5 gram gula pasir, sekarang tambahkan dengan air yang panas ya. Kemudian diaduk ya hingga larut, dicatat juga waktunya berapa detik atau berapa menit misalkan seperti itu ya. Dan juga untuk gelas kimia C sama seperti itu dengan air es ya. Lalu dengan perlakuan yang sama dan catat waktunya hingga berapa detik atau berapa menit gula pasir bisa melarut. Nah itu ya untuk prosedur atau langkah kerjanya. Kemudian yang keenam ini menentukan pulser sampel. Nah dalam hal ini ya sampelnya sebagai gula pasir ya dalam air biasa, air panas dan air. Kemudian juga menetapkan cara pengambilan data. Tentunya ini dari waktu kelarutan masing-masing ya. Dan menetapkan analisis data. Jadi dari perbedaan waktu kelarutan masing-masing kita nanti bisa menganalisa ya datanya yang mana, tentu ya waktunya yang lebih cepat atau waktunya yang lebih lama dalam artian kelarutan gula pasir tersebut ya, kaitannya dengan kelarutan gula pasir tersebut. Kemudian tentunya ini langkah berikutnya ya melakukan penelitian atau percobaan atau eksperimen ya. Eksperimen ini diawali dengan biasanya dengan pengamatan seperti tadi ya. Jadi sambil kita mengaduk kelarutan gula pasir dalam air dingin, dalam air panas, dalam air biasa, dan juga dicatat waktunya ya. Kemudian menyajikan informasi hasil penelitian. Ini tentunya ya. Jadi biasanya berupa data hasil pengamatan, biasanya ditulis dalam bentuk tabel, grafik, gambar, skema dan sebagainya ya. Ini sebagai contoh kita buat tabel. Nah tadi kan ada air yang biasa ya, dan misalkan ya waktu melarutnya misalkan ini
2 menit gitu ya. Kemudian pada air panas ternyata 1 menit ya. Air dingin itu lebih lama lagi, 4 menit. Ini sebagai contoh ya, seperti itu dalam melarutkan gula tersebut ya, sebanyak 5 gram sama itu ya. Tapi yang berbeda adalah pada airnya tersebut. Berikutnya tentu mengolah dan menganalisis data ya. Jadi penelitian atau percobaan diawali biasanya tadi dengan pengamatan ya. Nah, dari hasilnya tersebut ternyata gula pasir larut dalam air panas ya pada suhu 60 derajat Celcius memerlukan waktu 1 menit. Jadi pada air biasa itu 2 menit dan pada air dingin 4 menit. Nah, itu ditulis lagi ya dalam hal mengolah dan menganalisis data. Kemudian menyusun kesimpulan ya. Jadi setelah data diolah dan dianalisis, selanjutnya dibuat kesimpulan atau kesimpulan. Jadi contoh dalam penelitian ini, gula pasir lebih mudah larut dalam air panas. Itu kan kesimpulannya, contoh ya. Kemudian langkah berikutnya tentu publikasi ilmiah atau kita dengan cara menulis laporan ilmiah yang disebut dengan KTI ya, atau karya tulis ilmiah. Ya, ini tentunya memuat data yang akurat ya, kemudian yang objektif dan juga jadi objektif tidak dibuat-buat. Penelitiannya hasilnya seperti itu, ya udah seperti itu ya. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu yang disebut dengan objektif ya, dan juga akurat dan juga sistematis melakukannya berdasar tahapan secara ilmiah tadi ya. Kemudian ya, laporan ilmiah juga merupakan media yang baik untuk komunikasi ya, tentunya sesama dengan para ilmuwan ya. Nah, kemudian juga ada sistematika laporan ilmiah ya, atau karya tulis ilmiah. Ini biasanya kan bagian awal itu terdiri dari halaman, judul ya, kemudian juga ada lembar judul ya, kemudian ada tujuan penulisan, identitas penulis ya, instansi atau sekolah asal misalkan ya, dan juga kota penulisan dan tahun penulisan. Ini juga para pelajar harus belajar seperti itu dalam membuat laporan tentang karya ilmiah ya. Atau misalkan yang paling yang paling mudah itu dengan makalah misalkan seperti itu. Makalah juga termasuk laporan ilmiah. Kemudian ada halaman pengesahan, ini jika diperlukan, atau halaman bahan jika diperlukan juga. Jadi maksudnya halaman persembahan ini seperti misalkan untuk anak-anakku tercinta, untuk istriku tercinta, itu misalkan ya, jika diperlukan. Kemudian ada kata pengantar, kemudian daftar isi ya, kemudian juga ada daftar tabel, ini jika ada ya. Daftar grafik juga jika ada, dan daftar gambar jika ada. Kemudian ada abstrak ya. Di abstrak itu adalah uraian singkat ya tentang ilmiah yang kita tulis. Isinya apa ya, mirip-miriplah dengan kesimpulan, tapi ini berupa uraian ya, abstraksi atau abstrak. Nah, kemudian bagian kedua ini tentang bagian isinya. Biasanya kan ada bab 1 pendahuluan ya, biasanya berisi ada latar belakang masalah. Jadi diungkapkan di situ latar belakang penelitian ini tentang apa dan seterusnya, yaitu latar belakang masalah. Kemudian ada rumusan masalahnya ditulis kembali seperti tadi ya. Jadi misalkan bagaimana kelarutan gula pasir dalam air misalnya. Juga ada pembatasan masalah. Nah, jadi misalkan kita uji coba dengan 3 kondisi air biasa, air panas, air dingin misalnya ya, seperti itu. Kemudian tujuannya apa juga kita tulis dalam bagian isi di bab 1, dan juga manfaat penelitian ya. Kemudian bab kedua biasanya ada kajian pustaka. Nah, biasanya berisi teori-teori ya. Jadi misalkan yang mendukung, contoh kelarutan ya. Nah, di sini kan bagaimana kelarutan gula pasir dalam air. Sama satu persatu, misalkan larutan. Nah, itu apa? Menurut siapa? Jangan kalian misalkan menulis ini menurut saya, kelarutan adalah tidak boleh begitu ya. Nah, itu berdasarkan sumber pustaka yang kita baca ya, itu teorinya seperti itu.
Jadi ada kalimat-kalimat pernyataan yang ada ya di dalam masalah, misalkan rumusan masalah itu diuraikan dalam kajian ya, dalam teorinya. Kemudian bab 3 itu ada metode. Jadi metode atau cara yang digunakan seperti apa? Tentunya tadi dengan metode ilmiah ya. Kemudian atau dengan eksperimen, melakukan penelitian ya, tentu dengan itu metode ilmiah seperti itu. Kemudian bab 4 biasanya berisi pembahasan. Jadi dari hasil penelitian itu dibahas mengapa seperti ini, dan didukung dengan sumber dari mana. Nah, itu dibahas di situ di bab 4. Dan bab 5 biasanya penutup ya. Nah, untuk bagian akhir biasanya kan ada daftar pustaka, ini yang mendukung dari penelitian kita ya. Kemudian daftar lampiran, dan juga misalkan kalau ada indeks daftar istilah ya. Seperti itulah ya untuk sistematika laporan ilmiah atau karya tulis ilmiah. Nah, mudah-mudahan kita dengan belajar tentang metode ilmiah ini ya, maka para peserta didik ya, khususnya yang akan menulis secara ilmiah atau karya ilmiah ya, atau karya tulis ilmiah, itu bisa menerapkan yang disebut dengan metode ilmiah. Semoga bermanfaat ya, dan selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.